حي على الفلاح. Bismillah, ukhayyikum jami'an, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala muridin yawaddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Alhamdulillah, puja dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah atas karunia-Nya, sehingga dengan izinnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat zuhur berjamaah, dan alhamdulillah ba'da salat zuhur kita bisa duduk sejenak dalam rangka thalabul ilmi, menambahkan ilmu pengetahuan kita dan tentu pemahaman kita tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahasan tentang as-sirah an-nabawiyah, sejarah perjuangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas lanjutan dari pembahasan tentang as-sirah an-nabawiyah, yakni terjadinya peristiwa besar pasca perang yang luar biasa istimewa, yakni perang Mu'tah. Perang Mu'tah insyaallah sudah kita bahas. Peperangan di mana kaum muslimin dengan 30.000 pasukan bisa mengalahkan 200.000. Jadi 30.000 pasukan muslim bisa mengalahkan 200.000 pasukan Romawi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada tahun yang sama, hanya selisih beberapa hari setelah kaum muslimin pulang, segera kemudian Rasulullah SAW mendapatkan informasi tentang rencana peperangan yang pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dan karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kemudian menyiapkan beberapa pasukan. Tidak banyak, beberapa pasukan. Ada yang menyebut pertama kali dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 200 pasukan. Ada yang menyebut 300. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pasukan ini luar biasa, dan peristiwa ini menjadi peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Karena baru melakukan peperangan melawan Romawi yang pasukannya luar biasa besar, pulang segera kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kaum muslimin untuk melawan pasukan yang rencana memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini terjadi biasa disebut sebagai perang Dzatus Salasil. Dzatus Salasil, ya. Peperangan yang terjadi di wilayah, ada kabilahnya, kabilah Bali, ya. Bali, ya, kayak satu kota di kita, ya, satu provinsi di Indonesia, ya. Wilayah Bali. Dan ini jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada suku Qudha'ah dan beberapa suku yang di wilayah Bali tersebut. Jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup besar pasukan musuh, diinformasikan ada yang menyebut sampai dengan 100.000. Ada yang menyebut 100.000. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Rasulullah SAW kemudian mengirimkan pasukannya, di mana peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan musuh itu rata-rata memang
kaum muslimin, jumlah pasukan Islam itu mayoritas yang terjadi itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan musuh rata-rata. Pun demikian dalam peperangan ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang luar biasa berharga dari peristiwa perang Dzatus Salasil ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang ini kaum muslimin dipimpin oleh Amr bin As. Jamaah mungkin ingat Amr bin As itu adalah orang yang masuk Islamnya baru beberapa bulan. Disebutkan ketika terjadi peristiwa ini baru 3 bulan beliau masuk Islam. Tidak lama setelah kaum muslimin setelah itu kemudian Fathu Mekah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah wa tabarakallah. Namun jamaah sekalian, pelajaran yang luar biasa istimewa yang bisa kita dapatkan sebagai ibrah bagi kaum muslimin adalah ketika Rasulullah SAW telah menetapkan seseorang untuk menjadi pimpinan, maka hal itu sudah seharusnya wabil khusus ketika kemudian di medan laga atau di medan peperangan yang berlaku bagi kaum muslimin itu adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Dan ini telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk beliau Amr bin As ini untuk menjadi pemimpinnya. Kalau di kita ya baru mu'alaf ya 3 bulan jamaah sekalian yang rahmati Allah. Mu'alaf 3 bulan kemudian memimpin pasukan muslim. Nah, jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah kemudian pasukan ya yang tidak banyak itu tadi sampai akhirnya Amr bin As kemudian setelah sampai mau bertemu dengan musuh kemudian mengirimkan surat kepada Rasulullah SAW untuk menambahkan lagi pasukan. Ditambahkanlah sehingga total pasukan itu menjadi 500 pasukan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, yang istimewa adalah begitu datang pasukan bantuan ini, ternyata di antara pasukan bantuan, jadi kalau dihitung, kalau ambil pendapat yang pasukan pertama itu 300, berarti total 500, bantuannya berapa? 200 orang. Di antara 200 pasukan ini jamaah sekalian rahmati Allah, ternyata ada sahabat-sahabat yang luar biasa senior. Bahkan bukan hanya senior, tetapi sahabat yang nilainya di sisi Allah luar biasa. Ada hadis Nabi, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rojaha. Kalau seandainya imannya Abu Bakar ini ditimbang dengan iman seluruh umat ini, maka iman Abu Bakar lebih berat dibandingkan dengan iman seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pasukan bantuan yang dikirim oleh Rasulullah SAW tadi itu ada Abu Bakar, ada Umar, dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada dipimpin pasukan bantuan ini, pimpinan pasukan ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Wah, itu juga luar biasa jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti Abu Ubaidah bin Jarrah itu di masa Umar bin Khattab, beliau menjadi penggantinya Khalid bin Walid. Masya Allah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah pasukan bantuan, 200 pasukan bantuan sehingga total menjadi 500 tadi ya. Bertemu dengan pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As ini. Nah, begitu kemudian ketemu, sedikit ada problem di awal, komunikasi awal. Begitu datang jamaah sekalian rahmati Allah, kira-kira jamaah apa problemnya? Problemnya adalah, loh, ini yang datang ini para senior luar biasa, sahabat-sahabat senior, para pemimpin-pemimpin besar.
Jadi kaum muslimin, tetapi mereka dikirimkan untuk menjadi bantuan. Dan tentu jamaah Amr bin As sadar bahwa beliau adalah ditugasi untuk menjadi pemimpin pasukan yang dengan pertimbangannya beliau minta bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dikirimkanlah tenaga bantuan tadi. Kalau menurut jamaah kira-kira nanti yang akan menjadi pemimpin siapa jamaah? Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Tentu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan perkara ringan ketika terjadi kondisi seperti ini. Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini juga menjadi pelajaran yang luar biasa berharga bagi kaum muslimin ketika Amr bin As sejak awal telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin, maka beliau kemudian tetap tegas bahwa saya adalah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pemimpin kalian semuanya, dan kalian mereka-mereka yang baru datang ini adalah tenaga bantuan yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW untuk menolong pasukan kami. Sehingga pemimpinnya siapa? Tetap Amr bin As. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempat terjadi gaduh sedikit sebentar begitu. Namun jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya kaum muslimin dalam sejarah kehidupan kita pun. Jamaah sekalian dirahmati Allah, yang demikian ini akan terjadi. Sehingga ketika kita mengkaji tentang sirah, kita ngaji tentang belajar sejarah kehidupan dan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal-hal seperti ini layak untuk menjadi dan sudah seharusnya menjadi pelajaran berharga, sehingga kekuatan dari umat ini tidak terpecah belah. Walaupun misalnya jamaah sekalian rahmatullah, misalnya agak bersentuhan dengan masalah politik begitu, itu pun jamaah sekalian rahmatullah, patut peristiwa ini untuk menjadi pelajaran berharga, sehingga kita akan bisa menghadapi problem dan masalah keumatan ini dan bisa menyelesaikannya sesuai dengan pelajaran berharga dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah tentu ketika kemudian bermusyawarah juga dengan Abu Bakar, dengan Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya, kemudian karena kita ini adalah pasukan bantuan yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke pasukan yang dipimpin oleh Amr bin As, maka tetap pimpinannya sebagaimana ditetapkan oleh Rasulullah SAW adalah Amr bin As. Yang problemnya apa tadi? Mu'alaf. Kalau kita bilang mu'alaf, ya, baru 3 bulan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tetapi memang jamaah sekalian rahimah Allah, sebagaimana Khalid bin Walid, ini juga termasuk mu'alaf lah hitungannya, ya. Tetapi beliau memiliki kemampuan yang luar biasa di perang Mu'tah kemarin, di mana beliau bisa kemudian memimpin pasukan muslim yang bisa mengalahkan 200.000 pasukan musuh yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin atau pasukan Islam. Pun demikian dalam peristiwa perang Dzatus Salasil ini, Amr bin As memberikan pelajaran yang luar biasa berharga. Beliau tetap komitmen dan konsisten, karena saya telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW, maka saya adalah pemimpin kalian semuanya. Dan kemudian mulailah mereka berangkat untuk menyerbu pasukan yang disiapkan oleh musuh, yakni suku Qadha'ah dan beberapa wilayah di antara di sekitarnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian sudah
selesai problem tadi, masalah siapa yang memimpin pasukan bantuan ini. Pasukan bantuan ini adalah sudah seharusnya menyatu dengan pasukan yang ada atas pimpinan Amr bin As. Maka jamaah sekalian yang rahmat Allah, akhirnya pasukan kaum muslimin mulai memasuki wilayah-wilayah yang banyak di antara mereka sebagaimana semestinya. Ketika pasukan Islam itu datang, pertama kali yang dilakukan apa jamaah? Pastinya menawarkan, kalau kalian mau masuk Islam maka selesai problemnya. Yang kedua jamaah sekalian rahmat Allah, ketika mereka tidak mau masuk Islam, maka mungkin ya akhirnya mereka menjadi wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Sehingga demikian juga ya, kalau mereka menyetujui itu mestinya tidak terjadi peperangan. Namun kemudian memilih pilihan yang ketiga ya, mereka menolak pasukan itu dan kemudian melawan pasukan kaum muslimin yang telah dikirimkannya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun begitu kemudian mengetahui tambahan bantuan 200 orang sampai akhirnya menjadi 500 orang, 500 pasukan ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ternyata pasukan dari Qudha'ah mereka mengalami ketakutan yang luar biasa dan akhirnya beberapa wilayah yang telah didatanginya kemudian mereka mundur dan akhirnya tidak jadi beradu fisik melawan mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang kedua kemudian mendapatkan pelajaran berharga di mana kaum muslimin kemudian bisa menyelesaikan tugasnya. Yang pertama, ya, ada problem tentang kepemimpinan tadi, ya. Kepemimpinan yang sempat berselisih pendapat, namun masya Allah wa tabarakallah kaum muslimin bisa menyelesaikan problemnya dan sudah seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ketika mohon maaf misalnya kita kaum muslimin ya pada peristiwa-peristiwa tertentu ada problem dan masalah, maka kembalikan kepada bagaimana solusi Allah dari Allah dan Rasulnya telah memberikan penyelesaian dari berbagai macam problem yang ada. Karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan komitmen aturan Allah dan Rasulnya maka kaum muslimin bisa menyelesaikan problemnya. Yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kemudian mengalami sudah selesai problem antara masalah kepemimpinan dan seterusnya sudah selesai, maka tugas berikutnya adalah mengatur waktu, mengatur SDM yang ada di dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diembankan oleh Allah dan Rasulnya dalam menunaikan tugasnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terus wilayah-wilayah yang ada dari wilayah yang disebutkan oleh ahli sejarah di peristiwa Dzatus Salasil ini, yakni suku Qudha'ah dan beberapa suku diantaranya kemudian ada terjadi beberapa peperangan kecil ya, tetapi sekian banyak musuh, jumlah musuh itu selalu mereka kemudian begitu mulai berhadapan ya, terjadi peristiwa perangan melawan kaum muslimin, mereka akhirnya sebentar saja ya ternyata kemudian mereka bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga bahwa kualitas dari seorang muslim itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kemudian niat peperangannya benar, tata cara peperangannya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya, maka mereka pasti akan mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang dalam berbagai macam perjuangan dan peperangannya. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Dzatus Salasil ini menjadi pelajaran yang berharga dari kita bahwa tatkala di antara kaum muslimin mendapatkan pelajaran dalam sejarah atau sirah nabawi ya, itu pada saat Amr bin As waktu menjadi pemimpin itu sempat beliau
tidur dan kemudian mimpi basah. Ya, beliau mimpi basah. Nah, pada saat mimpi basah kondisinya luar biasa dingin jamaah sekalian dirahmati Allah. Beliau tidak berani mandi. Ya. Dan tentu karena beliau menjadi komandan, ya, maka pada saat sholat, ya, beliau menjadi imam sholat. Tidak mandi, ya, jamaah sekalian rahmati Allah. Tidak mandi, ya. Junub tidak mandi. Kemudian beliau menjadi pemimpin sholat, ya. Nah, setelah selesai ya kaum muslimin bagaimana juga, ya sudah, beliau pemimpinnya dan kemudian beliau menjadi imam sholat, ya. Maka semuanya sholat. Tapi kemudian sepulangnya ketemu dengan Rasulullah SAW, disampaikan problem tersebut kepada para sahabat. Ketika kemudian disampaikan kepada para sahabat, sampaikan kepada Rasulullah, maka dipanggil, ya, Amr bin As. Wahai Amr bin As, saya dengar kamu junub, ya. Kemudian tidak mandi dan mengimami sholat, ya. Apakah betul? Ya, betul wahai Nabi. Kondisinya luar biasa dingin. Kalau misalnya saya mandi, bisa mati atau sudah celaka lah, sudah celaka sampai kemudian saya mati, ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian, terus apa alasanmu kamu melakukan demikian? Nah, Amr bin As kemudian membaca surat An-Nisa, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian melakukan sesuatu yang membuatmu kamu mati, atau janganlah kalian mematikan, ya, atau bunuh diri, begitu, ya. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang. Ya mas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu alasannya Amr bin As, dan kemudian Rasulullah SAW tersenyum, ya, mendengar jawaban Amr bin As. Para ulama kemudian menyebutkan bahwa, ya, kondisi peristiwa tersebut dan kemudian alasan yang disampaikan oleh Amr bin As ini, ya, menunjukkan bahwa alasan tersebut kemudian bisa dibenarkan, ya, bisa dibenarkan di mana, ya, seseorang yang terhalang dalam kondisi luar biasa, sakit yang luar biasa, atau kemudian bahkan memungkinkan seseorang ketika berwudu itu sampai mati misalnya, mandi, ya, berarti dia harus mandi, kan. Mandi itu kemudian bisa mati, maka diperbolehkan dirinya untuk kemudian cukup bertayamum. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah peristiwa dan pelajaran yang istimewa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, dan tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya dalam implementasi kehidupan kita, sehingga dengan peristiwa perang Zatus Salasil ini, Masya Allah wa tabarakallah, sesungguhnya seseorang yang memang telah diputuskan sesuai dengan musyawarahnya, musyawarah mufakat bagi kaum muslimin, tentu sudah tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul, kemudian kesepakatan atau musyawarahnya sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang dibenarkan, maka keputusan dari musyawarah ini sudah bisa menjadi pedoman bagi kaum muslimin untuk kemudian dijalankan dengan baik dan benar. Dengan demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita berharap semoga ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya, sehingga kaum muslimin tidak kemudian bisa dipecah belah. Sebaliknya, kaum muslimin bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga dalam rangka menyatukan spirit dan semangat kaum muslimin dalam perjuangan kehidupannya. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Zatus Salasil menjadi pelajaran yang istimewa dan berharga bagi kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin sedikit waktu, kalau ada yang bertanya boleh. Satu atau dua. Satu. Cukup. Baik, semoga bermanfaat, dan mari kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.